Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu Biasa yang ke-14 melalui bacaan Matius 11 ayat 16 sampai dengan ayat 19 dan dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Kita akan belajar sebuah tema, karya Kristus membawa kelegaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, setiap karya mestinya diapresiasi. Setiap ajakan yang baik mestinya ditanggapi. Dengan demikian akan tercipta harmoni, sinergi yang mendatangkan kelegaan di hati. Bacaan firman Tuhan hari ini menggambarkan bagaimana karakter orang Yahudi pada zaman Yesus yang tidak peka terhadap karya dan ajakan. Mereka digambarkan seperti sekelompok anak-anak yang sedang bermain di pasar. Sebuah kehidupan wajar yang terjadi saat itu, di mana pasar juga menjadi tempat untuk bertemu dan bermain bagi anak-anak. Namun, dalam situasi yang mestinya berjalan lumrah alamiah, realitanya mereka tidak saling peduli. Saat kelompok satu memainkan kidung duka, lambang perkabungan, kelompok yang lain tidak ikut bersedih. Demikian pula saat kelompok yang satunya menari mengajak sukacita sebagai gambaran pesta pernikahan, kelompok lain diam saja. Kehidupan yang mestinya dijalani dengan serasi, saling menampakkan kepekaan, ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pasti hal ini akan menimbulkan kekecewaan dan ketidaknyamanan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perumpamaan ini hendak menceritakan begitu sulitnya mengajak dan meyakinkan seseorang untuk menerima keberadaan orang lain. Yohanes Pembaptis yang datang terlebih dahulu sebelum Yesus mengajak pertobatan dan perkabungan, namun ditolak, tidak ditanggapi. Dengan perilaku hidupnya banyak berpuasa dan berpantang serta menyuarakan pertobatan malah dianggap kerasukan. Ya, bagikan sekelompok anak yang memainkan kidung duka tidak direspon. Inilah yang menimpa Yohanes Pembaptis. Demikian pula ketika Yesus datang membawa berita sukacita, dengan karyanya menjangkau orang-orang yang terpinggirkan, menerima orang berdosa, bahkan rela makan bergaul dengan mereka yang selama ini terabaikan, justru dianggap sebagai pelahap. Ajakan bersukacita yang ditawarkan Yesus juga tidak mendapatkan respon balasan sebagaimana mestinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam situasi zaman seperti itu, Yesus tidak menyerah. Dia lebih mengutamakan kehidupan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Walaupun tidak diapresiasi dan tidak ditanggapi, Yesus tetap berkarya. Sebagaimana tukang kayu pengrajin kuk, dia menyatakan dirinya bahwa kuk buatannya enak dan ringan. Kehadiran dan karya Yesus untuk memberikan kenyamanan, kelegaan, dan sukacita.
Memang rakyat saat itu sedang mengalami penindasan secara politik dan tekanan berat dalam kehidupan rohani oleh berbagai aturan dan juga tekanan berat kewajiban dari pemimpin agama. Kehidupan menjadi berat dan rakyat sulit menikmati kelegaan hidup. Yesus peka dengan kebutuhan orang banyak. Dia datang menawarkan kok yang berbeda dengan pasangan yang selama ini ditawarkan dan dibebankan oleh para pemimpin agama. Kok yang disediakan oleh Yesus justru memberikan kelegaan dan keselamatan. Sama-sama memakai kok pasangan, tetapi yang ditawarkan dan diberikan oleh Yesus memberi dampak kelegaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman ini kita dapat belajar, jadilah orang yang peka, berkaryalah, walaupun mungkin belum mendapatkan respon apresiasi sebagaimana mestinya. Teruslah mengajak orang untuk turut serta dalam karya kita. Walaupun mungkin mereka juga belum memberikan reaksi menanggapinya. Belajarlah seperti Yesus yang peka dengan menawarkan sesuatu yang baru dalam situasi berat sehingga mendatangkan kelegaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika akhirnya semua orang bisa peduli dan tercipta harmoni, maka akan ada perubahan situasi. Kelegaan hati akan segera dapat dinikmati. Lalu, apa karya yang dapat kita lakukan dan gereja lakukan agar dapat membawa kelegaan? Mari kita kembangkan kepekaan diri seperti Yesus. Selalu hadir tepat situasi sehingga membawa arti. Kembangkan potensi diri pemberian Tuhan untuk dijadikan sarana memberikan kelegaan bagi sesama. Misalnya, berikan perhatian kepada sesama dan jadilah teman bagi mereka yang sedang mengalami kesesakan dan beban berat. Di antaranya adalah datanglah kepada mereka yang mengalami pergumulan kehidupan rohani yang mungkin masih sangsi dan belum mandiri. Mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, pergumulan psikologi, beban sakit hati, relasi sosial suami istri, dan lain-lain. Melalui perhatian yang kita lakukan dengan sepenuh hati, cukup memberi arti bagi mereka, karena mereka merasa tidak sendiri, masih ada yang mau menemani. Sama seperti Yesus yang dalam karyanya selalu memberikan kelegaan, kita pun mestinya melakukan hal yang sama, berkarya memberikan kelegaan. Selamat berkarya. Tuhan memberkati kita. Amin.